Shalom, selamat pagi saudaraku. Saudaraku, orang yang tahu kebenaran tiap hari mengasup kebenaran yang murni, terus dia merenungkan tiap hari, mencoba mendekat kepada Tuhan setiap saat, duduk dekat kaki Tuhan, merajut hidup sucinya. Terus kalau jatuh segera balik, ya. Dan orang-orang begitu, saudaraku, saya kira adalah orang yang memang tidak ceroboh dalam hidupnya. Orang yang mau terus haus dan lapar akan Tuhan, sadar dirinya diciptakan bukan hanya untuk dirinya, tapi harus menjangkau jiwa-jiwa. Mereka menggerakkan seluruh potensi dirinya untuk segera berubah menjadi manusia yang berkodrat ilahi dan mematikan manusia lamanya yang penuh dengan kodrat dosa. Itu contoh orang yang bertanggung jawab hidup. Dan itu orang yang punya kepribadian bertanggung jawab. Dan kalau orang model begitu ya saudaraku ya, di dunia kerja, di dunia pelayanan, di dunia hari-hari dia hidup, pasti orangnya outstanding. Saya ngomong begini, itu adalah sebuah kepastian, bukan kemungkinan. Karena orang yang memiliki tanggung jawab ya, cara hidup yang tanggung jawab, kepribadiannya bertanggung jawab, pasti outstanding. Di semua lini dia outstanding. Outstanding itu dia di atas rata-rata. Karena dia sudah bersentuhan dengan pikiran dan perasaan Tuhan. Dia bisa beyond the limit, menabrak batas, dia menembus batas itu dan terbang tinggi. Itu orang yang beda kelas. Orang dunia kerja hitung-hitungan. Wah, inilah, udah capek lah, udah overtime lah, gak mau lebih semenit aja merasa rugi dia kalau ini overtime ya. Kalau lembur, kalau apa, gak mau, bosnya gini gitu. Tapi orang yang sudah bersentuhan dengan pikiran dan perasaan Allah, tanpa paksaan dia bisa beri beyond the limit, jauh dari apa yang diminta dari pimpinannya, dia bisa kasih itu. Itu kelasnya beda saudaraku. Kalau pelayanan di gereja lokal mungkin hanya tugas-tugas yang dijadwal, tapi kalau orang sudah beyond the limit, sudah bersentuhan dengan Tuhan, dia akan more than that, lebih dari itu. Itu beda saudaraku. Tahan banting, tahan uji. Dan orang-orang begitu saudaraku tidak ceroboh dalam hidup. Karena dia menganggap kekekalan itu segalanya yang utama. Kekekalan gimana pastor? Kekekalan untuk bersama dengan Tuhan Yesus dan bersama Bapa di kerajaan Tuhan Yesus. Kan nanti kalau kita mati, kita hidup benar dilayakkan masuk dalam kerajaan Allah. Itu kerajaannya Tuhan Yesus. Kita duduk di samping kanan Allah, duduk di sebelah-sebelahnya Yesus. Kita duduk di situ, memerintah bersama dengan Dia, Sang Penebus kita. Coba saudaraku. Maka orang-orang begitu sudah tidak ceroboh dari awal dia hidup. Karena dia menganggap kekekalan itu yang utama, karena itu yang kubidik. Karena orang ceroboh, orang yang tidak sungguh-sungguh memperkarakan dia hidup untuk apa dan untuk siapa, dan tujuannya, visi misinya jelas. Gak jelas itu biasanya orang ceroboh. Itu membahayakan hidup dirinya sendiri. Dan orang begitu menganggap remeh kekekalan. Tapi faktanya, saya mau ngomong jujur saudaraku, faktanya banyak orang yang meremehkan kekekalan. Itu faktanya, termasuk orang percaya yang mengaku Kristen, termasuk para aktivis gereja. Rohaniawan pun juga kebanyakan masih meremehkan kekekalan. Ya, karena banyak orang berpikir, ayo kita makan, kita happy-happy hari ini, karena besok kita mati. Mumpung hidup sekali kok, terabas aja. Betul gak? Itu yang bahaya. Maka sudah terpatri di dalam pikiran dan dihayati di dalam hati bahwa seakan-akan kesempatan hidup itu cuma di bumi ini sekali ini.
Maka dari kecil kita sudah menjiwai kalimat itu. Makanya dia berusaha, manusia banyak berusaha membahagiakan diri. Dia buru semuanya. Dia set plan semuanya yang terbaik untuk dia bisa menikmati hidup semaksimal mungkin di bumi ini. Karena dia berpikir tidak ada kehidupan lain setelah ini. Salah, saudaraku. Padahal setelah ini ada kehidupan yang benar-benar hidup sesungguhnya di kekekalan. Dan itu tidak ada batas waktunya. Namanya aja kekal. Coba loh. Berarti hidup di bumi sementara ini hanya untuk mempersiapkan preparation. Kalau anak-anak O-level begitu ya, sekolah international school gitu, ada O-level. Dia ngambil untuk habis O-level dia ngambil pre-U. Sebelum masuk ke university dia ngambil pre-university. Lah kita sama, kita sebelum masuk ke dalam kekekalan kita ngambil pra-kekekalan itu di bumi ini. Coba bayangin. Maka hati-hati dengan apa yang menjadi tambatan jiwamu. Kalau dalam bahasa Yunani jiwa itu suke. Itu yang jiwa itu yang mendrive kita. Contoh dari kecil kita suka mobil-mobilan gitu ya. Ya, kemudian besar dikit ya, udah mulai remaja gitu sudah mulai suka mobil beneran tuh. Wah, nanti mulai SMA gitu udah mulai otak-atik mobil ya. Mobilnya dipendekin lah, mobilnya diganti knalpotnya, diganti setirnya, diganti apa terus. Lama-lama saudaraku, lama-lama itu akan mengikat. Akhirnya apa? Seorang anak dari kecil sampai dia dewasa sampai tua nanti, suke hatinya itu tertambat di mobil itu. Dia punya satu naluri kesenangan yang tidak bisa ditarik lepas. Karena dia sudah, kalau seperti akar pohon itu sudah merambat begitu kuatnya kesenangannya itu. Wah, itu bahaya. Dan orang-orang yang tidak sungguh-sungguh menghargai kekekalan, habis hidupnya dengan merambatkan hatinya untuk segala kesenangan-kesenangan dunia. Betul, saudaraku. Itu yang saya alami dulu. Untungnya saya bisa lepas loh. Saya juga begitu kok, sama. Saya ngomong begini karena based on my true story. Itu ngikat banget, saudaraku. Kalaupun saya ke gereja dulu, kalaupun saya memuji menyembah Tuhan dulu, saya tidak memberikan penghormatan yang utuh ke Tuhan. Karena hatiku di mobil, hatiku di rumah. Kalau orang suka dandan rumah begitu ya, hatinya mikirin dandan rumah terus itu. Atau mungkin sukanya apa begitu ya, liburan ya, hatinya di liburan itu terus. Maka hari-hari hidupnya tidak mencari Tuhan, tapi mencari yang bisa mengisi jiwanya, sukenya itu, supaya ada treatment nyaman di situ. Itu seperti dibius begitu. Jadi ya happy terus lihat begitu. Padahal itu kosong. Nanti taunya kosong kesenangan jiwanya itu, hatinya kosong ketika ada masalah besar yang menabrak hidupnya. Dan ternyata kesenangannya itu runtuh dalam sekejap. Wah, itu orang bisa stres, bisa gila, bisa depres. Kosong, ternyata aku kosong ya Tuhan. Nah itu orang kadang dibawa Tuhan, ketemu Tuhan itu dalam momen-momen begitu. Ilahnya diremukin. Tapi ada juga yang tidak kembali ke Tuhan. Tambah jauh dari Tuhan. Nah, makanya tadi saya ngomong, respon kita itu menentukan bagaimana kita melihat kehidupan ini. Kalau kita melihat kehidupan ini terakhir hidup kita ya cuma di sini, maka kita bisa mengutuki Tuhan dan kita bisa berkata, Tuhan tidak adil dengan hidupku. Tapi faktanya kan bukan begitu. Hidup kita ada yang sesungguhnya nanti setelah kita menutup mata di bumi ini. Hati-hati loh. Suasana hatimu, suasana pikiranmu, apa yang menyenangkan hatimu.
itu semua seharusnya hanya untuk Tuhan loh. Kalau enggak ada sesuatu yang menyakiti hatinya. Maka pada pagi hari ini saudaraku, sekali lagi ya, saya mau mengingatkan, gereja harus menjadi bagian di dalam kegelapan dunia di zaman ini. Gereja itu tidak berbicara tentang gedung, berbicara tentang bagaimana setiap organisme manusia di dalamnya benar-benar berjuang membenahi diri, dan setelah dia membenahi diri, dia multiplikasi, membelah diri untuk menyelamatkan banyak jiwa yang di luar sana, yang didrive dengan banyak kesenangan hidup. Ini yang harus kita pikirkan baik-baik. Apa yang harus kulakukan dalam hari hidup supaya aku tidak bantat atau tidak bertumbuh, tidak bermultiplikasi. Bahaya itu berarti saya harus segera jauh dari yang namanya kebodohan hidup, karena aku harus jadi Kristen yang benar, Kristen yang hidup yang jauh dari kebodohan dunia. Dan saudaraku, memang Alkitab berkata bahwa Tuhan bertahta di atas pujian. Tapi kita harus perkarakan pujian siapa. Tuhan menikmati pujian dari orang-orang yang menghormati Dia, orang-orang yang mengasihi Dia. Bukan hanya menyanyi di gereja, bukan hanya menyanyi di ruang kerjamu, di kamar doamu, tapi hatimu masih tertambat dengan hal yang lain. Jiwamu tertambat dengan kesenangan yang lain. Karena kadang-kadang kita itu kelihatannya menyembah Tuhan, tetapi hati kita melalang buana, saudaraku. Dan itu bahaya. Padahal itu tidak ada hitungannya di mata Tuhan. Dan yang mengerikan, Tuhan itu diam loh saudaraku. Seakan-akan tidak terganggu dengan perilakumu dan perilakuku yang sembarangan sama Dia. Itu yang ironis saudaraku. Itu yang mengerikan sebetulnya. Jadi kondisi kita itu sebetulnya kritis kalau kita mau telaah. Kalau kita biarkan, maka sebentar lagi kita akan terbenam dalam gelapnya gulita dunia. Dan roh yang ada di dalam diri kita akan padam saudaraku. Dan kalau sampai di tingkat itu kita tidak bisa selamat, kita tidak akan layak masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena saya ngomong begini supaya setiap kita itu bangkit, yuk bangun dari tidur panjangmu di dalam kekristenan yang begitu-begitu saja. Itu loh saudaraku, Kristen itu tidak hanya ke gereja minta berkat Tuhan, minta kesembuhan, minta pekerjaannya dilancarkan, bukan itu. Tapi Kristen yang sesungguhnya adalah ketika kau datang ke gereja, kau memberi hatimu, kau memberi diri, pikiranmu, jiwamu, perasaanmu untuk diajar dengan kebenaran, untuk mau mengikuti Yesus maunya apa, supaya sampai kepada Bapa. Dan diproses begitu setiap hari. Itu loh saudaraku. Dan jangan pernah berpikir aku duduk di gereja, aku dengerin khotbah, aku nyanyi, selesai, aku sudah memberikan partisipasiku di hari Minggu itu ke Tuhan. Tidak ada guna. Tapi kau harus duduk dan mempersiapkan dirimu, jiwa, pikiran untuk diperbarui. Sehingga setiap firman, setiap pujian, setiap penyembahan, setiap ayat Alkitab yang muncul, yang didengarkan, itu sedang mengikis manusia lama kita dan kita upgrade hidup kita. Jadi sadarlah ya, selidiki apakah kau dan saya benar-benar memiliki kegentaran dalam kekekalan. Jangan dianggap remeh saudaraku. Karena kalau kita tidak sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan, tidak mungkin kita menghormati Tuhan. Amin. Mau ke gereja, mau setiap pagi, mau ketemu Tuhan dalam doa, berpenampilanlah yang rapi, hatimu, jasmanimu semua siap. Duduk ketemu Tuhan, hormati Dia. Itu yang namanya saya katakan apa?
Langkah pertama menghormati Tuhan. Baru kita berjuang ketemu Dia, teduh, duduk tenang. Terus kita perjuangkan hidup melakukan kebenaran-kebenaran yang disampaikan. Amin. Karena aku mau bersahabat dengan Tuhan seakrab-akrabnya. Ngomong begitu, seintim-intimnya. Maka aku akan berjuang hidup kudus, hidup tidak bercela, hidup tepat di pemandangan Allah. Jadi kalau apapun terjadi dengan dunia ini, mau megatrust, mau apa, mau perang, mau apa, aku udah siap Tuhan. Aku udah siap. Dan aku pasti safe, aku punya kepastian. Aku ada di rumah Tuhan suatu hari nanti. Kalau aku menutup mata di bumi ini. Gitu ya saudaraku ya. Sekali lagi, hormati Dia, jaga perasaannya, pikirkan kekekalan, bidik kekekalan, tinggalkan kesenangan dunia. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Ibadah Suara Kebenaran, setiap hari Rabu, jam 6:30 malam, di Gereja Sentral AND Mall lantai UG. Ibadah Raya setiap hari Minggu, jam 10 pagi, di Gedung Gereja Sentralan Mall lantai UG, disertai ibadah anak dan teens. Home Usia Indah, setiap Jumat Minggu kedua, jam 5:30 sore, di Gedung Gereja. Ajak rekan dan saudara Anda untuk bergabung bersama kami.